KHY dulu. Kang Heli lihatna. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di BBPBJ, Belajar Bersama Pengadaan Barang dan Jasa, hasil kolaborasi antara inspeksi dan Kang Heldi. Atau yang biasa dipanggil Kang Heldi.net. Heli.net Akun siap. medsos, akun medsosnya. Ya. Nah, gimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi baik. Mudah-mudahan cuaca juga di tempat teman-teman mengikuti kegiatan ini sedang mendukung ya. Tapi Ya. yang misalkan dalam kondisi kurang sehat atau cuacanya kurang mendukung, mudah-mudahan bisa segera sampai rumah dengan selamat. Yang kurang sehat bisa segera diangkat penyakitnya. Nah, bagi yang tidak sempat bergabung, jangan khawatir, nanti rekamannya bisa teman-teman saksikan di YouTube channelnya Inspeksi dan Kang Heldi. Nah, malam ini ya seperti biasa, narasumber kenamaan kita, Kang Heldi, akan berbagi tentang salah satu materi yang juga cukup menarik nih, yang cukup eh ini udah level internasional nih, ya kan? Sudah dipraktekkan di dunia pengadaan internasional dan saya nggak tahu di Indonesia ini mungkin kalau di dunia bisnis atau di badan usaha, di perusahaan swasta itu sudah dipraktekkan. Tapi kalau di pemerintahan bagaimana? Nanti kita dengar nih ceritanya dari Kang Heldi. Soalnya ya saya sebagai pelaku pengadaan juga, pengadaan PBJ pemerintah. Kalau di regulasi kita nggak ketemu istilah ini. Tapi kalau Hmm. di modul-modulnya, wah banyak banget. Apalagi teman-teman yang udah ikutin banyak pelatihan ya, dan juga mungkin udah ngikutin Kang Heldi dari lama gitu, pasti istilah ini udah sering didengar, yaitu supply positioning model. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kalau berita-berita pengadaan ada nggak Kang sebelum kita mulai materi ini Kang? Hmm. Bocoran-bocoran gitu? Ya paling paling bocoran sedikit aja nih, Mas Sasio, dari apa terkait standar kompetensi pengadaan ini. Ya ini Oke. spill sedikit. Insya Allah ini kita akan mulai untuk melakukan perubahan terkait Hmm. standar kompetensi pengadaan. Kan sekarang Hmm. kita ada SKJ ya, Ya. bukan senam Hmm. kesegaran jasmani. Kalau senam kesegaran jasmani itu SKJ zaman saya, 98. ya zaman jadul saya itu. Iya, iya. SKJ Lagunya saya masih standar hafal tuh. neng 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 ya. Itu Iya. standar kompetensi jabatan ya, SKJ itu ya. Mm-mm, Ya mm-mm. itu. Dan juga ada SKKNI kan sebetulnya. Kalau SKJ kan untuk pemerintah, SKKNI untuk lebih ke swasta. Nah, apa tadi siang sudah mulai tuh inisiasi lah kick off dari pengembangan profesi ya. Kita ada rapat. Nah, apa ya kita sepil aja bahwasannya ya ini sudah kick off nih untuk mulai arah perubahan ke standar kompetensi yang baru ya. Karena ya itu kan SKJ udah lama ya. Kalau kesegaran jasmani lebih lama lagi apalagi SKJ Iya, iya. pengadaan itu ya sudah lumayan juga ya berapa ya intinya sudah 5 tahun lebih lah kayaknya sudah 5 tahun Betul, lebih sekarang betul. aja kan karena itu kan 2000 belasan berapa gitu ya 2000 belasan berapa gitu jadi sudah Mm-mm. lumayan lama juga jadi ya nampaknya dan dari kenyataan juga sudah obsolete juga ya apa Ya. standar kita ya obsolete ya misalkan misalkan ada contohnya untuk apa Madya, lampunya sebentar. Untuk Hmm. Madya ya, untuk Madya itu nampaknya apa dalam kurikulumnya itu ada hal-hal yang ya tidak inilah belum pas lah gitu ya dengan kenyataan dengan model kenyataan di lapangan seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Dan juga ada beberapa ya kalau dalam asesor ya ketika kan Mm. standar kompetensi nanti ujungnya juga ada UKOM ya. Ya, Nah, itu ya. ketika UKOM ada beberapa hal yang memang misalkan tidak ada portofolionya tuh misalkan. Nah, itu Mm-mm. ya itu akan menjadi apa salah satu masukan ataupun salah satu input untuk koreksi ke depan. Ya. Ya mudah-mudahan kita lihat aja. Nah, termasuk juga yang akan kita bahas sekarang. Mm. Ya kalau saya sih mengusulkan secara pribadi ya
apa di awal kurikulumnya nanti itu salah satu yang harus diperkuat itu adalah teori-teori, konsep-konsep yang Iya, mendasar ya, yang tanda kutip juga ya bisa filosofis ya terkait pengadaan tanpa melihat betul. ini pemerintah ataupun di private. Nah, agar Mm-mm. apa? Agar ya sebelum apa? Sebelum kita melangkah ke apakah nanti private ataupun publik ya ataupun NGO itu kacamatanya sudah sama, yaitu kacamata Yes. tadi, Iya. kacamata keilmuan pengadaan, Mm-mm. kacamata Mm-mm. keilmuan pengadaan. Mm-mm. Sehingga nanti kalau ada perubahan aturan, ada perubahan sistem ataupun kondisi-kondisi terbaru di lapangan itu tidak kaget seperti sekarang gitu kan, tidak terkaget-kaget, tapi sudah pakai kacamata yang sama Iya. gitu. Iya. Ya apa? Sebetulnya misalkan ya tadi sampelnya yang kemarin kita bahas kan pagar pengadaan. Iya. Ketika semuanya sama kacamatanya menggunakan kacamata pagar pengadaan, ya tentu semuanya akan seragam tuh, tidak ada ya perdebatannya ya tidak apa tidak serame lah gitu ya, bisa diminimalisir gitu kan dan bisa Tidak sama berkutat dengan sama hal-hal itu aja gitu ya, tidak Kak. ngebulat bulat udah Iya, bulat udah banget bulat apa ya gitu. itu. Hmm. Ya kalau diasosiasikan seperti kalau di teknik itu ada kuliah dulu di ada TPB lah, kalau kami itu ada tahapan pertama bersama ya 1 tahun. Jadi fisika dasar, biologi Hmm. umum, kimia Hmm. dasar, kimdas, Hmm. itu pelajaran-pelajaran yang sama semua di semua fakultas, semua jurusan teknik itu. Nah, mudah-mudahan ya konsepnya di pengadaan juga bisa seperti itu. Jadi ketika Hmm. level dasar itu memang hal 101 lah apa ya, 101 tuh ya. Bukan hotel Hmm. di Surya Kencana juga kalau 101. 101 ini 101 apa materi yang mendasar lah gitu Hmm. ya. Nah, Iya, baru iya. nanti nextnya apa mau diperdalam kemana nih apa apakah apa apakah untuk pemerintah bagaimana, untuk private bagaimana. Nah, itu mungkin bisa dibuat modul yang berbeda dan nanti juga bisa dipotongan Hmm. yang berbeda. Potongan ya kalau Hmm. dalam teknik mah ada long section, ada cross section gitu ya. Ya, Nah, ya, nanti ya. potongannya mau apakah tetap seperti sekarang dengan SKJ yaitu apa? Hmm. Yaitu apa? Level 1, level 2, level 3, level 4, pertama muda, Hmm. madya itu kan. Hmm. Apakah ada begitu atau ada potongan per ini per apa? Per fungsi, fungsi Pokja atau Pokja ataupun PPK ya, atau ya apa potongan per ini per tahapan pengadaan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Itu mungkin kurang lebih Ya, apa sharing bocoran, spill-spill sedikit dari A1 ya. Jadi ya mohon bocor doanya halus, tapi a ya satu acur nih. halus. Jadi ya nanti juga siap-siap juga teman-teman yang memang apa ahli kurikulum ataupun model ya yang bisa menjadi role model dari pengadaan. Insya nanti pasti akan diundang untuk membahas terkait Ya, perubahan standar kompetensi ini. Itu Mas siap. Satyo, dari Mas Satyo silakan ada berita-berita spill-spill apa? Ya, kita menunggu kabar baiknya sama-sama terkait SKJ tadi ya. Apalagi kita para JF nih, wah Heldi, ini sangat menanti-nanti juga. Nah, kalau kabar-kabar tentang Tipikor, aduh, yang kabar terbaru, berita terbaru ya ada OTT ya. Ini di Eh, satu kementerian sebenarnya, instansi hmm, vertikal, cuman yang di daerah gitu. hmm. Kementerian Keuangan ya, jajarannya Pak Purbaya. Ya sangat Oh, oke. disesalkan ya, sangat disesalkan ya di era awal kepemimpinan beliau ternyata ada kejadian yang tidak kita sama-sama harapkan. Ya, ya. Kalau berita detailnya saya juga belum ini ya, belum mendalami gitu. Ya. Cuman tidak terkait dengan pengadaan barang jasa sih Pak. Nah, Oh, ini tidak terkait. ya cuman yang menariknya adalah yang membagongkan gitu ya Kang Heldi. Kementerian Keuangan ini sebenarnya salah satu instansi pemerintah pusat yang
jadi role model kementerian-kementerian lain gitu kan. Sultan, Sultan. Ya, dari sisi sultannya, dari sisi Oh, pendapatannya, dari sisi eh, sebenarnya juga kalau kita ngomongin pendidikan anti korupsi di dalamnya itu udah oke. selangkah lebih maju lah dibandingkan instansi kementerian lembaga lainnya kalau di APBN. Ternyata ya kalau indikator keberhasilan pendidikan anti korupsinya itu apa zero corruption, ya nggak ketemu. Karena ya Hmm, terbukti jadinya teranulir gitu. Tapi ya. saya harap sih teman-teman di Kementerian Keuangan, inspektoratnya dan seluruh jajarannya penyuluhan anti korupsinya juga Amin, jangan amin. patah semangat untuk Amin, terus amin. memberikan pendidikan anti korupsi gitu. Ya, Mungkin itu Kang Eldi. Kita langsung ya, aja ke materi ini. ya. Kayaknya Oke, siap. teman-teman juga udah pada nggak sabar dengerin ceramah ceramah ilmiah dari Kang Heldi Hiriatna tentang supply positioning model. Waktu dan tempat disilakan Kang. Baik, terima kasih. Bismillah. Saya buka dulu filenya. Sebentar. Aduh, lupa tadi mestinya langsung dibuka ya. Mana tadi Google di Drive ya. Oke. Ntar, mohon waktu. Oke. Nah, oke. Saya izin share screen. Share screen. Oke, jadi sudah terlihat share screen-nya ya. Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi materi kita malam ini adalah sebetulnya ada pada modul strategi pengadaan ini. Nah, ini pernah dibuat oleh LKPP tahun 2012 oleh ini penulisnya Pak Heru Rijal nih ya. Semoga apa keberkahan dan amal jariah nih untuk Pak Heru Rijal nih ya. Saya pinjam modulnya untuk di sharing nih ya. Oke. Nah, ini 2012 sudah 10 tahun lebih ya. Saya share teman-teman semuanya. Sudah 10 tahun lebih dan sebetulnya ya ketika 2012 juga ya sudah berjalan ya agak lama juga kalau di luar ya. Seperti itu. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi hikmah bagi kita ya kita tuh sering juga apa ketinggalan ya dengan apa dengan materi-materi luar ya. Waktu saya kuliah dulu juga tahun 90 berapa gitu ya, 90-an itu ya, 93 4 itu ya. Itu ada pelajaran sistem informasi geografis. Ternyata itu kalau textbook-textbooknya itu sudah tahun 80-an itu ya. Kita sudah tertinggal 10 tahun berarti dari apa? Dari luar gitu kan, dari luar apakah ya Eropa ataupun negara-negara lainnya. Nah, begitu pula ini dalam strategi pengadaan, ya khususnya terkait supply positioning model ini. Nah, ini modulnya dibuat 2012. Nah, saya ini juga berkenalan dengan apa? Berkenalan dengan supply positioning model ini. Ini gambarnya nih ya sebelum. Nah, ini gambarnya, ini kan. Nah, ini juga pada ya pada kurang lebih pada tahun 2010-an itu ya, 2010-an, 2011 ya, 2012 itu ya. Saya apa waktu itu terpesona oleh ya paparan dari Pak Sony Sumarsono itu ya. Pak Sony Sumarsono itu mantan ketua IAPI juga ya, ya, dan punya konsultan pengadaan juga mantan ketua IAPI. Nah, waktu itu beliau menjelaskan tentang supply positioning model dari modulnya ITC ya, International Trade Center. Ya, saya juga baru ngeh, oh ternyata pengadaan ini seluas apa tidak sesempit ini ya, ternyata sangat luas sekali ya gitu kan. Kemudian dijelaskan juga oleh Pak Rob Thompson itu ya, narasumber dari Inggris gitu ya, dalam acara ataupun dalam pelatihan AUSED ya. Itu juga sama juga ya, apa ternyata lebih mendetail ya ternyata emang ini kalau untuk di private, untuk di manufaktur ataupun di supply chain management ya, apapun istilahnya, itu materi tentang supply positioning model itu adalah materi yang paling mendasar, yang paling awal ya biasanya disampaikan. Karena tujuannya adalah ini kita mencari ataupun menetapkan prioritas kebutuhan kita ya. Jadi kebutuhan kita di
dideploykan, dipetakan dalam kuadran ini ya, dalam 4 kuadran ini ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan prioritas. Prioritas dari sisi resiko dan dari sisi nilai pengadaan, nah, sehingga mana yang harus kita utamakan, mana yang bisa kita tanda kutip apa lepas tangan, tapi ya bukan berarti diabaikan ya, tapi menggunakan sistem mana yang harus apa memperhatikan harga, memperhatikan resiko dan sebagainya, nanti nanti kita bahas ya. Nah, tapi intinya apa apabila di tadi repot ataupun supply chain management, teori ini menjadi materi awal sebagai pegangan karena untuk bergerak itu jadi jelas nih mana yang harus didahulukan, mana yang bisa oleh junior procurement officer, mana yang harus senior procurement officer, mana yang semuanya harus perhatian, hands on semuanya. Nah, itu melangkah itu pasti ya, jangan 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 sampai nanti kita meributkan, merepotkan, direpotkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang kecil ya. Tapi malah abai, malah apa pengadaan yang strategisnya gagal seperti itu. Jadi ada pengadaan yang apa kalau dalam lagu lagu mual gagal gitu kan katanya ya, yang tidak akan gagal. Nah itu supply positioning model. Ya kalau dikaitkan dengan pemerintah, kalau kita kan di pemerintah ya kalau melihat aturan ya dan modul-modul yang ada seringkali di awal itu kita hanya memastikan ini termasuk jenis barang jasa apa nih? Apakah termasuk barang, konstruksi, konsultan atau pekerjaan apa jasa lainnya seperti itu atau terintegrasi. Nah, hanya menentukan jenis barang jasanya aja. Nah, memang betul juga, kita harus tahu juga ini jenis barang jasa apa. Karena kan masing-masing jenis barang jasa memiliki prosedur yang berbeda. Nah, kita lebih ke prosedur tuh, lebih ke prosedur ya. Kalau ini kan ada resikonya, ada apa nanti ya. Ini nanti SPM tuh bisa kemana-mana nih, bisa ke cara cara metode evaluasinya, cara negosiasinya, berkontraknya juga ya. Nah, ini seperti itu. Nah, tapi kalau apa di pemerintah hanya berdasarkan penentuan jenis barang jasa ya kita lebih ke aturan memang. Oh nanti kalau apa jasa konsultan nih berbeda suka berbeda sendiri nih. Untuk metode pemilihan penyediaannya ada namanya seleksi gitu kan. Pengadaan langsung gitu kan. Pengadaan langsungnya juga nilainya 100 juta berbeda dengan barang atau konsultan apa konstruksi yang 200 atau 400 gitu kan. Nah, kemudian jaminannya juga kalau konsultan nggak ada jaminan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kalau di pemerintah. Nah, tapi apa dengan tools ini, dengan tools supply positioning model, kita tuh bisa melihat bukan hanya tadi on the track aturan, tapi bisa melihat ke lebih mendasar ya, apa yang harus diperhatikan pengadaan agar ya seperti materi sebelumnya, agar agar pengadaan bisa tetap terjaga, agar sesuai tujuan. Ya salah satunya adalah value for the money kan. Apa sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, penyedia, harga. Nah itu kemudian prinsip juga efektif efisien terjaga. Nah itu salah satu toolsnya adalah dengan supply positioning model ya. Nah kita lihat slide pertama. Nah ini eh, salah satu landasan kenapa kita memerlukan SPM ini adalah sebetulnya ya untuk mengejar ataupun merubah paradigma lama dalam pengadaan ya ke paradigma baru. Kita lihat ini modul ini kan atau slide ini dibuat sudah 10 tahun lebih ya. Nah, ini kita mana yang sudah berubah nih, mana yang sudah bergeser dari paradigma pengadaan yang lama dengan paradigma pengadaan baru ya yang ingin kita capai ya. Pertama dari sudut pandang biaya administrasi. Paradigma lama tinggi ya. Nah, kita harapkan paradigma baru pengadaan itu bergeser dengan biaya administrasi yang rendah. Nampaknya sudah tercapai ya. Sekarang kan tidak ada lagi apa biaya untuk beli dokumen pemilihan ya. Sudah mulai sistem ya. Kemudian tender pun bisa diikuti dari mana saja melalui sistem ya. SPSE ya seperti itu. Nah, ini oke ya. Harga beli. Nah, dulu paradigma lama tidak harga pasar. Nah, paradigma baru ini harus mendekati harga pasar atau market depend. Sudah bergerak ya, sudah bergerak, tapi nampaknya masih ada ya yang ya ini kembali ke kompetensi PPK juga dalam survei harga dan mungkin juga ya tadi masalah akutabilitas ya, masalah kredibilitas juga ataupun apa integritas ya. Kadang ada apa barang-barang yang ada markup ya dalam HPS-nya. Tapi apa penguasaan para ahli pengadaan, para pelaku pengadaan untuk
mencari harga pasar ya, market driver itu sebetulnya sudah mencukupi ya seperti itu. Oke. Jumlah paket pengadaan kontrak. Nah, paradigma lama itu banyak ya, nah sedikit-sedikit pengadaan, sedikit-sedikit kontrak. Nah, ini paradigma baru kita harapkan bisa sedikit. Nah, ini dengan grup share atau konsolidasi ya. Nah, sekarang konsolidasi sudah mulai juga ya, sudah mulai banyak ya. Nah, mudah-mudahan bisa terus ya diarahkan ya konsolidasi pengadaan ya. Kemudian pelaksanaan. Dulu lebih transaksional, clerical, administratif. Nah, diharapkan lebih strategik ya, lebih strategik ya. Lebih strategik tentunya ya diharapkan semua stakeholder bisa bergerak ya, bisa ikut serta ya. Metode manual, nah sekarang memakai alat bantu elektronik ini nampaknya sudah dilakukan ya, e-procurement, e-buying, bahkan procurement car ya, kartu kredit pemerintah juga sudah ya. Kemudian lingkup, dulu bagian pengadaan itu hanya kecil, fungsional, bahkan ya belum ada organisasinya, belum ada unitnya, ya dulu masih apa ad hoc ya. Nah, harus luas, bagian dari strategi organisasi sekarang ada UKPBJ ya, bahkan kematangannya apa sudah banyak yang apa kematangan levelnya lumayan baik ya seperti itu. Nah ini apa nampaknya alhamdulillah ya selama 10 tahun ini sudah cukup banyak ya kemajuan dari paradigma pengadaan kita ya. Tinggal ya kita yang kurang-kurang mari kita perbaiki. Ya salah satunya ya ini nih dari pelaksanaan transaksional radikal ke strategik. Nah, untuk membuat strategik ini ya kita harus bisa menguasai konsep-konsep dari pengadaan ya yang dibantu dari keilmuan manajemen biasanya ya seperti itu. Ya salah satunya ini supply positioning model ya seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, ini teorinya ini katanya sih yang menemukan Kraljic sih dari Italia kalau nggak salah ya. Tapi ya apa ini sudah diadopsi oleh beberapa mazhab dari pengadaan ya, dari ITC, dari chips juga ya. Mereka di awal-awal modul itu menerapkan supply positioning model sebagai alat untuk bisa membuat prioritas dari pengadaan yang kita lakukan. Nah, kita lihat apa kuadrannya ya. Jadi ini ada dua sumbu ya, sumbu ke atas ini adalah resiko dari pengadaan kita terhadap organisasi. Nah, yang ke atas ya sumbu Y ya. Ini ada T tinggi, S itu sedang, R itu rendah, D itu apa ya? Dapat diabaikan lah gitu ya. Oke. Kemudian yang X itu adalah sumbu dari nilai pengadaannya, dari nilai pengadaan per tahunnya seperti itu. Nah, ini ada 80-20 ya. Ada 80 ini bukan 80 ini harusnya 80-20 ya. Ini Pareto ya. Nanti besok sesi selanjutnya kita bahas. Ini harusnya 80-20 ini ya. Dan 20-80. Nanti kita bahas di sesi berikutnya untuk Pareto ya. Seperti itu. Jadi masing-masing kuadran ternyata ada Paretonya. Oke. Jadi saya ulangi. Sumbu ke atas, sumbu Y adalah resiko ya, resiko terhadap organisasi dari pengadaannya, resiko pengadaannya. Kemudian sumbu X-nya adalah nilai pengadaannya seperti itu. Nah, dari dua sumbu ini kita membagi menjadi empat kuadran ya, menjadi empat kuadran kita bagi dengan garis tengahnya ini ya. Jadi ada rutin, ada leverage. Rutin ini bisa dikaitkan juga dengan rutin berulang ya. Tapi sebetulnya rutin itu ya bukan hanya yang berulang, tapi ya kalau dari kuadran ini kan dari X dan Y-nya, rutin itu dia resikonya rendah dan nilainya juga rendah. Jadi resiko terhadap apa organisasi ya apabila pengadaan itu gagal ya itu rendah ya low risk dan low expenditure itu rutin. Ya kebanyakan memang pengadaan yang berulang ya ATK gitu ya, yang kecil-kecil ya karena kan low expenditure ya nilainya rendah ATK apalagi ya makanan minuman misalkan gitu ya. Nah itu rutin ya seperti itu. Kemudian sebelah kanannya ada leverage ya, leverage atau umum ini diartikan secara umum. Ini adalah resikonya rendah, tapi pengadaannya lumayan besar ya, nilai kontraknya lumayan besar. Jadi resikonya rendah. Ya ATK juga bisa jadi leverage ya pada beberapa instansi ya, komputer ya. Nah ini banyak kita butuh ya, tapi
resikonya sebetulnya tidak terlalu besar terhadap terhadap organisasi seperti itu. Itu leverage sebenarnya. Kemudian, nah ini dari warna kan ada hijau muda, hijau tua ini ya, saya buta warna nih ya. Dan disleksia warna juga kadang salah nyebut warna. Nah ini bottleneck. Nah khusus bottleneck ini ya, resiko tinggi karakteristiknya. Jadi high risk ya sedang sampai tinggi risikonya. Nah kemudian nilai pengadaannya rendah, ya rendah. Jadi nilainya kecil tapi resikonya tinggi. Ya salah satu contohnya kayak konsultan itu alamiahnya bisa bottleneck karena kan resikonya tinggi tapi nilai-nilai pengadaannya kecil. Pengadaan langsungnya kan 100 kadang. Nah, tuh. Ataupun ya selain konsultan ya ada juga hal-hal yang nilainya sebut tidak terlalu besar tapi ini akan berdampak besar ya resikonya terhadap organisasi apabila pengadaannya tidak dapat dilakukan ataupun gagal ya. Apa contohnya ya? Ya tadi selain konsultan ya misalkan suatu membangun gedung yang sebetulnya ya tapi gedungnya misalkan tidak terlalu besar ya, tapi ya ini sangat diperlukan misalkan untuk server ataupun untuk control room sehingga apabila tidak terbangun ini bisa resikonya tinggi seperti itu. Nah kemudian satu lagi, nah ini yang merah ya, ini kritikal ya, kritis ya kritikal. Ini ya yang membutuhkan perhatian semua nih harus hand on di sini nih. Dia resikonya tinggi dan nilainya juga besar. Nah, resikonya tinggi, nilainya besar. Ini kritikal. Ya kayak suatu organisasi membangun gedung baru, ya, berapa lantai, nilainya tinggi dan ya kalau tidak terbangun, ya, misalkan sewa gedungnya udah habis, ya itu kritis tuh udah. Ya kayak waktu tahun 2016 KPP kan kontrakannya habis tuh di Semesco tuh. Dialokasikan membangun gedung baru kan di epicentrum. Nah, itu nilainya juga lumayan. Kemudian kalau gagal kontrakan habis, wah bisa ngantor di emperan Pancoran nanti gitu. Seperti itu. Nah, itu kritikal tuh, kritikal. Nah, ini adalah 4 kuadran yang mana kebutuhan kita, supply kita itu sebelum melakukan pengadaan harusnya ya misalkan ketika saya pribadi punya RUP gitu ya, RUP sudah lihat data-datanya apa selaku PPK kan, data-data pengadaannya ada apa saja nih yang akan dilakukan pengadaan. Nah, sudah dipisahkan non pengadaannya NP nih awal-awal ini kan. Nanti saya mau bikin konten terkait pengisian sirup ya. Nah, bisa memisahkan antara pengadaan dan non pengadaan sesuai dengan materi yang pertama kemarin ya. Nah itu eh, apa? Ketika sudah tahu organisasi kita tuh ada pengadaan apa saja, nah ini harus dipetakan nih. Mana yang termasuk rutin? Oh, ini ATK nih, beli kertas segala macam oh, rutin. Beli mobil nih, laptop, leverage nih, banyak tapi risikonya rendah. Mana yang bottleneck, konsultan ataupun barang-barang yang ada bisa aja kan ada barang tapi ini penting nih kalau nggak ada ini resiko ke organisasi bisa tinggi ya. Misalkan kalau di BNPB beli barang-barang untuk ke lapangan untuk menyelamatkan apa bencana kan kalau walaupun harganya nggak seberapa tapi kalau itu nggak ada kan terhambat nanti pekerjaan untuk menyelamatkan pengungsi ataupun menyelamatkan orang yang kena bencana seperti itu. Ya. Nah, ada yang bocor, ada yang bocor. Cek Ini dulu, zaman. ada yang bocor, ada yang bocor. Nah, oke, kembali ke laptop. Enggak, enggak. Mana tadi? Oke, nah, oke. Nah, jadi kembali tadi selaku PPK ataupun di UKPBJ sebetulnya kalau di Pemda ya, KL juga sama UKPBJ itu ada JF ya, ya terutama JF yang sudah senior ya. Ya, seperti saya mungkin ya yang Madia tuh dideploykan tuh semuanya tuh ke dalam SPM ini ya. Sehingga kita tahu mana nih yang masuk rutin, yang resiko rendah, uangnya kecil. Berapa sih uangnya kecil ya tergantung juga sih relatif, bisa aja sih pakai threshold pengadaan langsung bisa ya.
Atau kalau misalkan, oh ternyata sebetulnya nilai-nilai di bawah 1 miliar, ya bisa-bisa berbeda-beda satu instansi ya. Jadi tidak ada yang pasti batas antara rutin leverage itu berapa ya. Nah, silahkan aja dilihat dari bagaimana. Atau nanti kita bisa pakai ini sebetulnya bisa pakai klasifikasi ABC. Nanti apa di next ya, di next pertemuan ya, kita pertemuan berikutnya ya. Atau ya bisa pakai Pareto bisa gitu kan. Mana yang nanti kita lihat ya. Mana yang paling tepat ya seperti itu. Ya ini sesi berikutnya ya. Tapi intinya ya rutin itu ya nilai pengadaannya relatif kecil lah gitu ya, dianggap kecil. Ya. Kemudian leverage ya, leverage uangnya besar, ya kita nggak bisa menentukan nilai juga karena kan masing-masing organisasi, masing-masing KLPD kan berbeda apa, punya beda anggaran masing-masing ya, berbeda apa, berbeda total anggarannya ya. Ada yang tadi Sultan ya, ada yang Hulu Balang Raja aja kan, ya, ada yang apa Senopati, ada yang prajurit lah gitu kan. Ini apa beda-beda pasti thresholdnya ya nilainya beda-beda. Tapi intinya kalau secara relatif ini besar menurut organisasinya ya kayak di kami di LKPP ya kalau sudah MM-an tuh pasti besar gitu ya. 1 miliar 2 miliar itu besar dianggapnya karena total anggaran kami hanya apa berapa ratus juta ya hanya 200 jutaan 200 miliar sorry. Nah, jadi 1 2 miliar itu sudah dianggap besar karena anggaran total kami hanya 250 miliar berapa ya gitu. Jadi beda dengan Kementerian Sultan yang angkanya bukan miliaran tapi sudah triliunan. Nah, lagi ceritanya seperti itu. Ya. Tapi kalau secara relatif ini pengadaan per tahunnya besar dan resikonya kecil maka masuk ke leverage ya. Jadi banyak volumenya banyak misalnya leverage. Barang-barangnya umum. Biasanya barang-barangnya umum ini ya. Kemudian kalau ada pengadaan kita yang resikonya tinggi, kalau ini gagal, prioritas nasional, tapi nilainya sebenarnya kecil, nah itu bottleneck. Nah, satu lagi, kalau memang ada yang apa nilainya besar, resikonya besar, nah kritikal nih, nah deploy ini di sini nih, pakai Excel lah, pakai Excel ini ya, nah, ini. Mana yang bottleneck, mana yang kritikal. Nah, apabila kita sudah petakan semua paket-paket itu, paket-paket pengadaan kita ke dalam kuadran 4 ini, nah selanjutnya kita bisa membuat strategi, bisa membuat strategi pengadaan, bisa membuat apa taktik ya, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan nih yang sesuai dengan supply positioning model itu ya. Nah ini kegunaannya nih, nah kegunaannya selanjutnya kita bisa membuat skala prioritas atas penggunaan waktu biaya dalam pengadaan. Nah, menentukan di mana proses administrasi yang cukup sederhana dan mana yang administrasinya harus lengkap, harus detail, ya kan? Kemudian membuat strategi pengadaan terhadap barang jasa yang diperlukan. Jadi nanti membuat strategi apa apa nih metode pemilihan penyediaannya nih? Apakah dengan tender kita kompetisikan atau tidak kita kompetisikan? Apakah menggunakan sistem atau manual? Nah, ini strategi pengadaan. Terus nanti apa pasca kualifikasi atau prakualifikasi atau apa menggunakan sistem nilai atau harga terendah atau sampai ke kontraknya kan? Bagaimana kontraknya? Nah, ini adalah fungsi dari supply positioning model. Ya. Oke. Nah, ini lebih detail lagi karakteristik dari setiap kuadran ya. Nah, rutin, oke, resikonya rendah. Kemudian apa uangnya ataupun nilai kontraknya juga rendah. Nah, dalam rutin itu jenis barang jasanya standar, standar ya kemungkinan besar. Dan jumlah penyediaannya banyak. Jadi apa yang rutin-rutin itu kayak ATK gitu kan ya, itu banyak penyediaannya tuh. Jumlah pembelian tadi rendah ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan daya tarik penyedia, nanti di next apa pertemuan berikutnya nih kita bahas juga dari daya tarik penyedia dengan konsep supplier perception model ya nanti selanjutnya ya. Nah, rendah ini karena kan nilainya kecil. Jadi untuk yang rutin tuh nilainya rendah ini. Saya ada ini Pak Sastio nggak tahu bisa nggak apa kita bikin ini bikin apa bikin satu sesi nonton film bareng apa gitu ya terkait Boleh, rutin Kak. tadi. Boleh, boleh, boleh. Nggak tahu tapi Mas Sastio tahu nggak ini nggak apa maksud saya
saya pernah nonton film itu waktu itu tahun berapa ya? Sudah agak lama sih, udah agak lama 5 tahun mungkin 10 tahun juga tahun 2010-an lah ya. Di pesawat itu namanya Hmm? War Dog. Filmnya itu War Dog, War Dog perang Wardok. anjing. Ya, War Dog gitu. War Dog. Jadi itu saya baru menemukan itu satu-satunya film pengadaan itu. Film Oh terkait iya. pengadaan. Ya, makanya. Tapi siapa tahu Eh, kalau kalau ada teman-teman yang lain mengetahui ada film pengadaan yang lain silahkan ya silahkan, tapi kalau saya tanya AI sih agak sulit juga ya, tapi silahkan kalau yang pernah menemukan. Jadi Wordog itu, nah ini saya kaitkan dengan pengadaan rutin ya, dengan pengadaan Nah, rutin. Jadi Wordog itu jadi ada dua orang apa, ada dua orang penyedia lah ibaratnya gitu ya, penyedia ya, nah. jadi teman, ada Ah, teman iya lama iya lah, iya. Tahu ada tahu dua ini orang tahu. teman lama tahu ya, teman lama Tahu gitu ya, tahu. satu sekolah ya, satu Eh, gendut kayak saya lah gitu ya, iya satu iya iya. lagi ideal badannya atletis kayak Mas Hasio ya gitu. Nah itu, nah itu, nah itu dia apa? Yang si yang gendut itu ya, itu dia Hmm, ternyata apa? Dia menemukan bahwasannya dalam tender alat alat apa? Alat militer di Amerika itu ternyata banyak pengadaan rutin yang terabaikan. Jadi iya iya kecil-kecil, remeh-remeh, iya. yang remeh-remeh, gitu kan, Heeh, remeh-remeh itu kan. Jadi apa, satu paket Bareta itu yang ordernya pertama tuh. heeh, Jadi Bareta cuma heeh, satu box, heeh, seberapa box lah gitu ya. heeh, Bareta heeh. aja gitu, gitu. Nah, jadi dia Hmm, apa nyari-nyari pengadaan yang rutin itu. Yang rutin yang hmm, kecil-kecil. Ternyata kenapa ya? Karena saya kembali ke ini ya, kembali ke hmm, screen ya. hmm. Ya ternyata apa? Karena pengadaan yang rutin itu ya penyediaannya kurang Matai, makan. kurang tertarik. Nah, ini kan Ya, ya ini kan, nah, maaf, aduh, 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 maaf. Nah, nih. Jadi ya makan dah. ini Aduh, daya tarik makan yuk. penyediaannya rendah. Nah, ini kan. Ya, ya. Ya, sehingga apa? Udah, Sehingga udah. banyak Enggak apa paket-paket makan dah. yang gagal ibaratnya. Nah, itulah yang dia Iya, jadikan kesempatan tuh untuk masuk tuh. iya, Untuk iya, iya, masuk daya iya. tarik rendah itu kan. Nah, itu Iya. masuk ternyata dapatlah tuh order tuh satu apa, Baretta itu pistol dari Itali ya, dengan segala macam apa ya itu Perjuangan. perjuangannya. Iya, Ternyata iya. ternyata Italinya di embargo tuh sama Amerika, nggak boleh beli Nggak dari boleh Itali, masuk. nggak Iya. masuk, kirim ke aman katanya ke apa, Jordan kan, Muter dari dulu dia. dari Jordan apa, ternyata melewati apa, harus ke Irak gitu kan, wah Iya. wah itulah seru Lewatin lah. perang. Nonton perang. Nah itu nggak tahu nih apa kita bisa bikin acara nobar nggak, tapi ini ada hak ciptanya nggak tahu tuh lah. Ya nanti kita pikirkan lah ya. Tapi maksud saya sekali-kali perlu tuh untuk refreshing. Oh begini nih Iya, iya, ternyata iya. pengadaan itu ya apa. Mhm. Ini juga termasuk juga melihat tanda kutip penyedia yang nakal itu ya. Jadi Mhm. terakhir itu peluru AK apa tujuhnya itu kan ternyata dari Cina itu kan. Jadi bukan dari Rusia. Kemudian ditaktikin sama mereka itu di repackaging. Nah, itu juga. Iya, iya. Nah, itu juga nggak tahu nih, terjadi juga nggak di kita tuh Kok repackaging. mirip jangan-jangan ya, Pak? Mirip ya. Nah, itu. Itu makanya saya pikir ini kok mirip ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita inilah, nanti coba kita rencanakan nonton bareng atau Siap, gimana siap. gitu Ya, ya. ya, War ya. Dog gitu. Judulnya War Boleh, Dog gitu. boleh. Ya. Kayaknya boleh, tapi jangan di-upload ke medsos, Kak. Karena ntar kena itu, kena hak cipta. Hak cipta ya, ya, ya. Boleh, boleh nanti kita ini ya. Siap, Seru siap, kayaknya siap. itu. Nah itu, nah Mhm. ini membuktikan ya walaupun dari film ya. Jadi memang Hmm. rutin itu daya tarik penyedianya rendah. Nah, Hmm. jadi silakan ya kalau ada penyedia juga di sini ya. Cobalah cari Hmm. yang rutin-rutin, yang remeh-remeh gitu kan. Hmm. Apa? Ya sering kali ada, wah Pak kalau nggak ada order-order, enggak lah Insya Allah ya. Kan ini kita sudah mulai lah Insya Allah ya. Sudah Hmm. mulai meningkatkan integritas segala macam. Ya kalau memang berkualitas itu Insya Allah harganya juga bagus. Dan itu juga lucunya itu tuh. Nanti juga kita bahas tentang negosiasi ya. Jadi Hmm. ternyata ketika dia sudah dapat remeh-remeh, nah dia dapat yang kritikal tuh, dapat yang tinggi nih, dapat Hmm. order yang tinggi nih, yang kritikal nih. Ya, Apa? ya. Kenapa dia dapat yang tinggi ya, daya tarik penyedia tinggi ini ya? Kenapa dia dapat? Dia ya mungkin karena kurang ilmunya segala macam. Dia nego harganya sangat rendah. Jadi ketika dibocorin sama panitia pengadaannya atau sama pokjanya, berapa harga kami dengan
harga terendah selanjutnya 53 juta dolar gitu. Langsung apa stres, bukan stres maksudnya, apa maksudnya dia harusnya bisa dapat keuntungan lebih gitu kan. Dia ternyata karena apa? Karena dengan urutan kedua bedanya sampai 53 juta dolar. Ya, nanti juga kita bahas tuh. Ya bukan kita bahas, bisa kita bahas lah. Terkait kalau di kita kan ada evaluasi kewajaran harga, ya kan? Jadi kalau di bawah 80 itu di evaluasi kewajaran harga tuh. Nah, kalau di apa di film tadi nampaknya tidak ada evaluasi kewajaran harga tuh, langsung dipanggil tuh yang beda jauh itu kan, dan bisa jadi pemenang seperti itu. Ya. Tuh. Oke, nah lanjut leverage nih. Kalau leverage ya tadi resikonya rendah, barangnya standar ya leverage ya. Jumlah penyedia banyak juga nih kalau leverage karena barangnya umum. Jumlah pembeliannya tinggi ya. Nah, tentunya membuat daya tarik penyedia tinggi juga. Ya, ini karena ordernya banyak ini, ordernya banyak ya. Kemudian bottleneck, resiko tinggi. Nah, itu harus hati-hati nih. Mulai bottleneck kritikal itu resiko tinggi. Jenis barang bukan standar, variatif. Ya kayak konsultan tadi ya, bisa variatif, bisa custom. Jumlah penyedia sedikit. Nah, ini makin beresiko nih. Jumlah pemberiannya nilai kontraknya rendah. Nah, sehingga daya tarik penyedia rendah. Nah, gitu. Oke. Nah, yang kritikal ini harus kita perhatian tinggi ya, karena risikonya tinggi. Barang jasa standar, apa tidak standar, variatif. Jumlah penyedia pasti sedikit ya, sedikit. Pembeliannya tinggi, daya tarik penyedia tinggi tentunya ya. Nah, kalau dalam film tadi kan Amerika butuh jutaan peluru AK ya. Karena apa? Karena akan disuplai ke Afghanistan itu ya. Seperti itu. Oh ini jangan-jangan di TikTok bisa di ini ya pelanggaran ya nih politik 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 negeri ini. Nah butuh jutaan apa peluru itu kan. Nah ini eh, barangnya tidak standar. Dapat dari mana nih bisa apa bisa dapat peluru yang AK-47 gitu kan. AK apa AK dari Rusia itu kan. Nah ternyata ya itu ada ada subkon tuh ada subkon tuh. Ada subkon. Nah, jadi dari film itu kita bisa bisa mendefinisikan tuh ya ada war dog gitu. Ini ada subkon tuh siapa tuh yang apa eh bukan drug dealer apa senjata ya pengedar senjata ya penjual senjata dari mana itu ya. Nah, dia ternyata punya apa punya stok ya punya stok lama ya. Dari Rusia dulu ya gudangnya Rusia di Afghanistan. Nah itu kurang lebih ya. Jadi di awal kita bisa mendefinisikan mana rutin, leverage, bottleneck, kritikal. Nah dengan kita bisa mulai tahu juga, oh di rutin sama leverage barangnya standar. Di bottleneck kritikal, barang jasanya produknya kemungkinan variatif. Kemudian di rutin leverage penjadinya banyak. Kemudian di bottleneck kritikal penjadinya sedikit. Oke. Nah, daya tariknya nanti kita bahas ya. Daya tariknya ternyata yang tinggi itu adalah di leverage dan kritikal. Yang tinggi itu ya. Tapi kalau rutin dan bottleneck itu rendah. Ya karena uangnya sedikit ya. Uangnya sedikit seperti itu. Oke, nah selanjutnya. Nah, nah ini adalah strategi umum nih. Nah ini adalah konsep awal strateginya nih. Dalam apa supply positioning model. Ini strategi yang umum ya. Jadi yang paling sederhananya. Tapi ya semuanya berdasarkan dari ini strateginya. Jadi untuk bottleneck kita harus bisa menurunkan resiko dari bottleneck. Contoh realnya ya misalkan untuk bottleneck menurunkan resiko misalkan gini dalam negosiasi. Ketika produk kita itu masuk bottleneck maka ya jangan apa jangan banyak main di nego harga ya. Misalkan produk bottleneck misalkan obat. Nah, obat kan resiko tinggi tuh kalau nggak atau apa alat kesehatan atau obat ya. Ya, itu kan apa nilainya kan kecil ya kayak obat-obatan atau mungkin belinya kan tidak terlalu banyak. Tapi resiko tinggi kan kalau tidak ada pasokan, pasien ya bisa mati katanya gitu kan. Nah, apalagi kan itu dulu waktu nego sama Alkes gitu ya obat ya selalu begitu tuh. Wah, ini harus gini-gini. Apa susah negonya tuh karena mereka apa intinya ya merasa barangnya penting karena kalau nggak ada supply mereka wah bisa meninggal nih gitu kan seperti itu. Nah makanya kalau di bottleneck tujuan utama strategi utama adalah turunkan resiko. Jangan ketika negosiasi
ya jangan banyak main di harga. Harga ya nego-nego tipis oke, bahkan tidak tercapai turun harga pun ya nggak masalah gitu. Tapi bagaimana caranya kita mengamankan resiko di bottleneck nih agar turun resikonya, agar tiap bulan pasokan ada. Nah, itu memastikan pasokan harga bagaimana gitu kan. Nah, itu klausul-klausul dalam negosiasinya adalah tadi ya apa? Jangan sampai resiko yang tinggi itu terjadi. Bagaimana menurunkan resikonya? Bagaimana mereka apa tadi supply-nya harus ada, misalkan ada komitmen dengan pabrikannya, ada gimana. Pokoknya ya ketika negosiasi itu kita bukan fokus ke turun harga serendah-rendahnya untuk bottleneck, tapi bagaimana menurunkan resikonya. Itu. Ya. Nah, begitu pula apalagi kritikal. Kalau kritikal ya tentunya turunkan resiko ya. Yang apa bukan masalah harga. Harga kalaupun turun di nego itu ya harus bisa ada win and win lah. Ada win and win. Jadi bukan win and lose ya. Bukan win and lose. Jadi win and win gimana kerjasamanya. Mungkin bisa bahkan bisa merger mungkin ya bisa atau kita ada satuan yang kita tempatkan di mereka atau gimana. Intinya ya win and win itu di critical turunkan resikonya. Kalaupun harga tapi bagaimana sih bisa lebih efisien prosesnya kita cari paling lebih efektif sehingga bisa turun harga bisa lebih efisien itu. Gitu. Nah kalau di rutin strateginya adalah geser ke leverage. Nah, sedikit-sedikit pengadaan, sedikit-sedikit pengadaan kok sedikit-sedikit, tapi perbanyak volumenya, perbanyak volumenya, naikkan nilai pengadaannya seperti itu. Jadi lakukan konsolidasi. Nah, itu rutin tuh. Tarik ke leverage. Ya, leverage. Nah, kalau di leverage, ya bagaimana harga tuh bisa, cost-nya bisa turun tuh, ya. Bisa turun tuh, bukan cost-nya, price-nya, sorry, harga bisa turun. Mungkin ya memotong keuntungannya. Gitu. Yang paling simpelnya ya, ambil keuntungannya, ya. Kalau di leverage. Nah, ini strategi umumnya ya, strategi umumnya. Nanti ya, lebih detailnya bisa kita lihat. Tapi secara umum, untuk barang-barang yang bottleneck kritikal yang resiko tinggi, ya bagaimana kita menurunkan resikonya? Ya nanti tergantung dari sisi produknya, dari sisi barang jasanya. Ada resiko apa saja tuh yang bisa kita turunkan. Nah, jadi di bottleneck ya, di critical ya harga itu ya nomor selanjutnya untuk dinegosiasi, contohnya dinegosiasi seperti itu. Ya. Ataupun nanti dalam term and condition di kontrak itu bagaimana ada term and condition yang bisa menurunkan resiko. Kalau sudah teridentifikasi resikonya apa saja, nah ini bagaimana resikonya bisa dialihkan ke yang lain, resikonya bisa dimitigasi di awal, atau bahkan ya kalau memang rendah ya bisa diabaikan seperti itu. Tapi intinya untuk batalnya kritikal, bagaimana kita menurunkan resiko, ya. Oke. Kemudian kalau yang rutin, nah misalkan apa kita pengadaan ATK atau pengadaan komputer sedikit ya. Nah, tapi kalau kita lihat di misalkan kita di Pemda ada beberapa dinas instansi sama mengadakan laptop bisa kita satukan ke leverage. Nah, agar apa? Agar ketika di leverage ya kita bisa memperoleh harga yang lebih efisien. Nah, kalau di rutin selain apa? Selain kita menaikkan nilai, kalau memang apa kita tidak bisa menaikkan nilai, maka nanti yang harus kita apa perhatikan itu adalah bagaimana caranya kita tidak ribet, tidak repot sama pengadaan rutin, gitu ya. Jadi administrasinya mana yang paling sederhana, penyimpanannya, pengirimannya, responsif dari penyediaannya, nah, itu pengadaan rutin tuh yang harus kita perhatikan. Nah ini strategi secara umum ya dari supply positioning model. Oke. Nah untuk rutin ini bagaimana meningkatkan nilai pengadaan? Ya, mengelompokkan permintaan pemakaian yang sama menjadi satu kontrak pengadaan. Ini untuk teman-teman di TikTok ya kalau mau lihat apa live ataupun PowerPoint-nya itu bisa bergabung melalui Zoom meeting ya. Itu ada apa linknya ada di Telegram belajar pengadaan ya ataupun di ya di salam pengadaan ya di grup ya di grup WA grup Telegram silahkan ya. Kalau mau apa sambil lihat slide-nya ya. Nah, ini bagaimana meningkatkan nilai pengadaan? Pertama, mengelompokkan permintaan, pemakaian yang sama menjadi satu kontrak pengadaan. Ya, konsolidasi ya. Konsolidasi ini akan bisa meningkatkan nilai pengadaan. Jadi bisa banyak tuh disatukan ya.
menggabungkan permintaan item dari beberapa unit kerja atau usaha ya, ada beberapa seksi, beberapa dinas, bahkan kita satuan yang sama ya. Beberapa organisasi memberi item yang sama secara bersamaan. Nah, secara nasional nih sudah dilakukan oleh KPP ya, kayak konsolidasi laptop ya, konsolidasi apa di katalog gitu ya. Nah, itu untuk meningkatkan nilai pengadaan, biar lebih leverage ya seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana menurunkan resiko? Ya, apa? Pertama kita bisa memeriksa spesifikasi item untuk menstandarisasi item. Jadi kita lihat kan tadi barang apa di critical sama bottleneck itu kan biasanya variasinya tinggi ya, customnya tinggi. Nah, bagaimana kita caranya menurunkan resiko dengan menstandarisasi ya. Jadi standar, jadi ada standarnya biar tidak variasinya tidak terlalu tinggi ya seperti itu. Kemudian mencari sumber penyedia yang baru. Ya, tadi alternatif-alternatif ya, penyedia alternatif ya. Kemudian atau bahkan membantu meningkatkan kemampuan penyedia barang jasa. Nah, jadi kita yang penetrasi juga tadi bisa ya join lah gimana kerjasama itu ya untuk meningkatkan kemampuan dari penyedia. Ya agar ya tidak terjadi apa resiko tadi ya, resikonya semakin rendah seperti itu. Ya, ya. Ini menurunkan resiko strateginya secara umum ya. Nah, ini tadi udah sedikit diintroduce. Jadi dalam negosiasi ini bisa membantu memprioritaskan upaya investasi dalam negosiasi. Ya, tadi dalam negosiasi ya kita bisa memaparkan ini, ya. Memandu dalam mendukung proses fokus negosiasi. Ya tadi itu, kalau di bottleneck ya kita harus fokus di menurunkan resiko sama kritikal ya, yang kritis menurunkan resiko. Yang di rutin administratifnya yang kita nego ya. Ya, tapi kalau di leverage ya harga ya yang harus kita negosiasikan. Nah, ini contohnya dalam negosiasi ini ya, SPM dengan negosiasi. Nah, rutin, dampak resiko pasang rendah, tujuan negosiasi untuk minimalkan upaya administratif. Nah, jadi bagaimana caranya nanti pengadaannya ya bagusnya gunakan sistem. Ya makanya e-purchasing itu secara alamiah sebetulnya untuk rutin, ya, untuk barang-barang standar ya. Nah, nanti negosiasinya meminimalkan upaya administratif. Ya kalau leverage, nah ini pada harga dan keseluruhan pengurangan biaya. Nah ini leverage. Oke. Ya. Jadi kalau rutin lebih ke administratif, ya pakai sistem lah ya, purchasing gitu ya, oleh katalog. Kemudian nanti mencari penyedia yang responsif ya. Kalau apa follow up ya di telepon datangnya penyimpanan di gudang dia. Nah, itu administratifnya di rutin ya. Leverage turunkan harga. Bottleneck ini resiko tinggi ya, pengeluaran rendah. Nah, ini mengurangi resiko pasokan. Harga tidak menjadi hal utama ya. Nah, itu makanya untuk obat ya, itu jangan fokus di harga tapi di resiko ya, pasokannya biar bisa berlanjut bagaimana harus ada seperti itu. Kemudian kritikal, nah ini tujuan utama menjamin kelangsungan dan kualitas pasokan sekaligus mengurangi biaya. Nah, kalau kritikal ya tentunya tadi resiko udah tinggi, ya gimana menurunkan resiko dan harganya. Tapi tentunya ya dengan solusi win and win ya dalam negosiasinya seperti itu. Tapi kalau dalam leverage ya itu mungkin strateginya bisa win and lose ya. Kita yang menang, kita di atas angin karena kita mau beli barang banyak misalkan begitu. Nah, itu contoh kita memanfaatkan supply positioning model dalam dan juga dalam positioning model kita bisa gunakan untuk eh, bagaimana berkontrak ya, berkontrak antara buyer dengan supplier, pembeli dengan pemasok. Apakah cukup spot buy? Spot buy itu ya kayak pengadaan langsung lah, hanya sekali-sekali aja gitu kan. Atau reguler, atau call op, atau kontrak tetap, fixed kontrak, partnership, atau bahkan joint venture. Nah, ini bagaimana kontinum hubungan pembeli dengan pemasok ya. Nah, oke. Nah, ini penjelasan lebih detail ya. Ini saya pikir tidak usah terlalu dalam ya. Tidak usah terlalu dalam. Nah, spot purchase ya kayak apa? eh, yang dengan bukti pembelian lah gitu ya. Nah, ini penekanan ke harga ya. Tidak ada hubungan khusus. Ya, ini hit and run ya, spot purchase. Oke. Ini nanti kita perdalam dalam kontrak ya. Regular trading ini spot purchase yang berulang ya. Oke.
Kemudian call op. Nah, call op ini framework agreement kayak kontrak payung ya ini ya, kontrak selimut, standing offer. Nah, jadi call op ya. Jadi ini apa penyedia setuju untuk mengadakan item tertentu dengan harga sepakati jumlah tertentu kalau tertentu. Nah, ini kontrak payung nih, kontrak payung ya. Fix. Nah, ini lingkupnya. Nah, ini sudah lamsam ini ya, sudah fix ini. Spek jumlah harganya sudah pasti ya. Kemudian partnership, nah ini sudah lebih dalam lagi partnership ya. Oke. Dan ujung-ujungnya, nah ini tapi ini joint venture ini bicaranya ini bukan bicara pemerintah ya. Di private ini bisa gabung ya. Atau internal provision ya. Nah, ini swakelola nih internal provision nih. Ya, oke. Nah, bagaimana apa? Bagaimana SPM dihubungkan dengan jenis kontrak ya? Nah, ini rutin ya. Rutin itu cocoknya dengan support purchase atau long term relation. Jadi untuk berkontraknya, kalau untuk yang rutin, yang resiko rendah, pengeluarannya juga rendah, ya spot purchase, apa pakai nota pembelian, pengadaan langsung, ya hit and run aja, nggak perlu ini. Atau apa? Nah ini tergantung ini. Kalau yang di atas ini marginal exploit developed core ini adalah tipe penyediaannya. Nanti pertemuan selanjutnya. Itu kalau marginal, marginal itu penyediaannya ya kurang terlalu tertarik dengan kita. Tapi kalau penyedia tertarik dengan kita, bisa kita kasih long term relation seperti itu. Kemudian leverage. Nah, leverage kalau apa bagusnya kita jangan yang marginal ya, jangan yang marginal. Marginal itu ketertarikannya rendah ke kita ya. Nah, leverage itu bagusnya ke eh, yang exploit ya. Nah, ini pakai spot purchase atau yang core itu yang memang tertarik dan memang core bisnisnya dia ke kita itu dengan fixed relation. Ya, kontrak apa? Lamsam ya ataupun kontrak yang fix lah gitu ya. Nah, kalau bottleneck ini bagusnya kita nyari yang develop. Develop itu yang memang tertarik dengan kita ya, dengan long term relation. Kalau critical harus nyari yang core tuh. Yang core tuh benar-benar kompetensinya di sana, benar-benar bisnisnya di sana, benar-benar tertarik dengan pengadaan kita, pakai partnership gitu. Nah, ini potensi hubungan. Nah, makanya nanti jenis kontrak bisa dielaborasi dari sini. Yang rutin-rutin ya kalau develop tertarik ke kita bisa pakai long term ya. Ya terutama rutin yang misalkan apa yang dibutuhkan di awal tahun sampai akhir tahun ya kayak misalkan internet service provider nah, terus cari yang develop tuh pakai long term relation jangan sampai dapat yang marginal yang kurang tertarik tapi pakai long term rugi nanti kita nah ini strateginya gitu ya kalau tuh nah ini ada jenis kontrak ya di internasional ada firm fixed price ya lamsam lamsam dengan adjustment yang baru nih muncul di kita nih perpres kita nih lamsam dengan adjustment cost plus fee ya cost sharing profit sharing nah ini beberapa jenis kontrak yang bisa dipakai ya oke bisa kita skip ya nah nih terakhir nih ya. Terakhir sebagai sebagai apa sebagai apa sebagai resume akhirnya ya resume akhirnya sebentar nih oke. Nah, ini adalah kategori rutin ya. Nah, kategori rutin ini nilai rendah dari sisi buyer ya, pembeli ya. Barang standar, barang tersedia, risiko rendah, banyak penyedia, nilainya rendah. Ya. Nah, tipe kontraknya ya cari yang marginal, relasi jangka pendek atau develop dengan jangka panjang. Nah, kemudian ini metode pemilihan bagaimana? Nah, ini purchasing nih paling cocok nih. Purchasing, pengadaan langsung. Penunjukan langsung apabila masuk kriterianya ya. Apa kriteria tertentunya atau kota kota sayembara. Nah, ini untuk rutin itu ya sebetulnya ya tidak cocok dengan tender ya. Proses sederhanakan proses administratif procurement pakai kartu kredit pemerintah seperti itu ya. Oke. Jadi apa dengan apa beli langsung lah seperti itu. Dan ini kan jenis kontrak nih, bukti pembelian atau kwitansi ya. Semua jenis kontrak bisa pembayaran, oke. Bisa multi years juga ya, tapi ya kalau multi years tadi untuk ya kebutuhannya memang dari awal sampai akhir tahun itu. Dan itu dia penyedia udah yang develop tuh seperti itu. Nah, ini untuk rutin nih, rutin nih. Jadi ya di purchasing itu ya cocoknya ya rutin ini ya kalau dari keilmuan pengadaan ya manajemen seperti itu. Inventory penyimpanan, penyimpanan jadi penyedia jangan sampai direpotkan di kita untuk rutin.
sedikit, tidak perlu ada inventory di pembeli seperti itu. Oke. Nah, ini yang paling penting, sederhanakan proses, procurement belanja langsung atau kartu kredit ya, Procard ya, atau belanja. Kemudian leverage, bagaimana leverage nih? Leverage nilai tinggi, barang standar, barang juga tersedia banyak pasaran, resiko rendah banyak penyedia. Tipe penyedia yang harus kita cari adalah yang exploit dan core ya. Kompetisi tinggi, harga menjadi penentu ya. Kemudian fokus pada harga nih, fokus pada harga karena leverage ya. Fokusnya sama, sederhanakan proses dari procurement. Nah, procurement ya cocoknya rutin sama leverage ya. Oke. Metode pemilihan ya ini tender ya. Ini Mas, ini zaman modul zaman dulu ya penanggung umum ya. Ini tender ya. Tender atau seleksi. Kalau masuk dari kriteria penyiaran langsung silahkan ya. Oke. Atau kontes sayembara. Oke. Kemudian jenis kontrak, semua jenis kontrak bisa dipakai, ya. Tahun jamak juga bisa ya. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan oleh satu PPK dan kontrak bersama. Nah ini konsolidasi nih, konsolidasi ya, konsolidasi ya. Kontrak, konsolidasi ataupun terintegrasi. Oke. Kemudian penyimpanan inventory utama di penyedia. Kemudian safety stock, nah ada safety stock di pembeli untuk apa keamanan kita ya, apa sih namanya buffer atau apa istilahnya ya. Medium control inventory, gudang utama di penyedia. Nah ini sampai ke penyimpanan ya kalau di supply chain management ya. Nah kalau bottleneck gimana kalau bottleneck? Nah bottleneck ini untuk nilai yang rendah, barangnya tidak standar produknya, resiko tinggi dan penyedia sedikit. Nah ini cari penyedia yang develop. Nah kalau tipe penyedia develop nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di supplier perception model ya. Develop itu ya tertarik ke kita lah, cuman nilai kontraknya memang masih kecil. Kompetisi kurang nih di bottleneck ya. Nah bagaimana strateginya fokus pada penurunan risiko karena bottleneck nih ya, risiko tinggi seperti itu. Strategi ini perencanaan kebutuhan, ada proses re-engineering, ya, otomasi, ya, dan jadi pembeli yang baik. Nah, be a good buyer di bottleneck ini, jangan macam-macam, malah jadi gagal nanti ya. Be a good buyer, itu kuncinya. Perencanaannya harus kuat, ada re-engineering, ya, gimana caranya biar lebih efektif, ya, tentunya keefisien, otomasi ya. Nah, kemudian metode pemilihan bahkan rekomendasi kalau di umum dan penunjukan langsung ya keadaan tertentu kalau masuk pengadaan apa keadaan tertentu. Kalau penyedia jasa tunggal, hak paten ya. Dulu ada pelelangan terbatas nih ya. Ya intinya ya lelang tapi ya lelangnya kayaknya sih ya, penyedia sedikit yang datanya sedikit. Ya. Kemudian cuma jenis kontrak ya. Eh, Ya ini kontrak standar sih ya, lamsam gabungan silahkan. Inventory di pembeli ya di kita berarti nih, be good buyer di kita nih inventory-nya. Ya. Jadi kita yang apa ya be a good buyer jadi pembeli yang baik untuk bottleneck strateginya. Oke, kemudian yang kritikal. Nah, yang kritikal nilai tinggi, barang tidak standar, barang bisa tidak ada, tidak sedia, resiko tinggi, penjelas sedikit. Nah, cari penyedia harus yang core ini. Core itu apa? Yang memang tertarikan tinggi ke kita, tertarik tinggi terus memang kompetensinya ya main bisnisnya memang di kebutuhan kita itu spesialis ya. Oke. Nah, bahkan untuk core ini kondisi kalau memang memenuhi penunjukan langsung bisa lakukan penunjukan langsung kalau memenuhi kondisi ini ya, memenuhi kondisi penunjukan langsung. Ya. Cuman yang nggak tahu di kita itu penunjukan langsung tuh kayak jadi jelek ya. Sebetulnya penunjukan langsung kalau emang kriterianya masuk ya nggak masalah. Ya mungkin karena bau-bau kolusi itu ya. Ya intinya sih ya tadi kalau kita pagar kita sudah terjaga ya sebetulnya metode apapun nggak masalah gitu. Yang penting ya tadi sesuai dengan teorinya ini, sesuai dengan apa efek efisiennya. Gitu ya, ya bisa pelelangan silahkan. Gitu. Kontrak ya kontrak ini bisa ya ini ya bisa apa berdasarkan pekerjaan bisa terintegrasi bisa konsolidasi ya kontrak nggak terlalu ini ya nggak terlalu menjadi eh, isu aneh proses strateginya ya perencanaan kebutuhan ada value engineering nah, ini. Karena ini kritikal ya otomasi proyek nah, dan jadi pembeli yang baik nih di pembeli juga ya untuk itu. Nah ini nih, nah ini tadi apa hubungan antara SPM 1 dengan SPM 2. Nanti SPM 2-nya kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah ini untuk rutin
ya apa bagusnya ya kita marginal ya, yang ya marginal itu masih kecil-kecil gitu ya, nilai-nilai kecil yang kurang tertarik juga boleh. Tapi akan bagus kita dapat develop. Kalau kita dapat develop untuk rutin, bisa pakai long term kontrak tadi ya. Nah, bottleneck ya harus cari yang develop bottleneck. Yang developer itu ya ketertarikan tinggi ke kita dan dia belum dapat banyak kontak kan dari kita. Nah ini pakai bottleneck nih biar dia apa, semangat kan penyedianya, resikonya bisa kita turunkan. Ya, leverage yang exploit nih yang bisa kita eksploitasi lah gitu kan. Nah, oke, kemudian core, nah critical ini core ini ya, yang betul-betul semangatnya tinggi lah ya dan memang spesialis apa core bisnisnya di kebutuhan kita. Nah ini terkait supply positioning model atau sering juga disebut SPM 1 ya. Nah, untuk SPM 2 nanti dibahas minggu depan ya. Itu teman-teman semuanya terkait sharing tentang supply positioning model secara umum. Nah, untuk prakteknya memang perlu sesi yang lain nih kalau prakteknya nih bagaimana dilakukan. Simulasi ya, Kang. Perlu simulasi Perlu biar kebayang. simulasi, Iya, iya. betul. Jadi, jadi kalau SPM 1 ini sebenarnya harusnya juga tidak terlepas nanti prakteknya dengan SPM 2 gitu ya, Kang ya? Untuk prakteknya, bagusnya Iya. kita tahu juga SPM 2 Pareto Hmm. ya atau klasifikasi Hmm. ABC karena membelahnya Hmm. tuh untuk membelahnya tuh. Tuh. Hmm. Tapi Jadi ya memang, hmm. mm, ya ya gimana? Ya, jadi eh, kita harus menunggu sesi berikutnya nih untuk biar dapat gambaran yang lebih utuh tentang penggunaan SPM 1, SPM 2 dan Pareto. Tapi barangkali ada teman-teman yang mau bertanya nih, Kang. Boleh kita kasih sesi tanya jawab ya? Silakan 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 silakan. Kalau ada yang bertanya Silakan. silakan. Nah, ini ada Michelle Aritonan. Silakan. Saya coba. Oh, siapa dulu nih? Michelle dulu ya tadi ya. Sorry, salah. Ya, silakan Ibu atau Mbak Michelle. Halo, halo. Halo, Ya. selamat malam. Terima kasih Oh, selamat malam. kesempatannya. Malahan Silakan. Maaf, ya. maaf pakai nama akun anak saya. Oh iya, silakan Bang. Terima kasih, Kang ya. Ini ada pertanyaan mungkin karena Ya, bisa diulang pertanyaannya? Oh, halo Pak. Halo. Ya, kalau iya silakan saya Pak. ulangi, Ya. saya ingin tanyakan kontrak apa yang cocok yang lagi sekarang tren ini itu pengadaan jasa lainnya orang perorangan gitu, yang untuk SDM ya, tenaga pendukung ya, termasuk tenaga di pengganti daripada yang orang-orang yang tidak mendapatkan P3K gitu. Sekarang nih lagi banyak gitu di daerah-daerah. Jadi kami sekarang lagi proses bagaimanapun caranya ya Nah, harus direalisasikan juga. Jadi mohon bantuannya kira-kira yang cocok apa Kang Hedi kontrak untuk itu. Terima kasih sebelumnya. ya apa tadi siapa Pak siapa namanya? Ari, saya dari Ari. Tarakan. Ya, Oh ya Pak Ari ya dari Tarakan ya. Makasih. Ya kira-kira Pak Ari nih untuk jasa lainnya tadi itu kalau kita deploy pada kuadran SPM tadi ada berada di mana, Pak? Kira-kira. eh, sebenarnya penyedianya ini sudah ada gitu ya orang-orangnya. Ya, kalau dari resiko sih gimana ya Tinggi dikatakan nggak resikonya? ya kalau nggak dibelanjain ya orang demo gitu. Tidak. Tinggi Ya, berarti resikonya ya, tinggi resikonya ya. ya, tinggi resiko. Meskipun biayanya sebenarnya kecil karena mereka rata-rata yang Ah, itu cuma 1,3 satu ya ke ya. batasan keuangan Berarti daerah gitu. berarti termasuk bottleneck dong ya. Iya,
bisa bottleneck gitu ya. kan. Eh, Nah, kalau bottleneck berarti kita harus nyari penyedia yang memang tertarik tinggi, kita harus develop ya. Harus jadi yang develop. Ini saya nggak bicara aturan ya, nih bicara ini nih, sesuai dengan tema nih ya. Nah, kalau aturan masih silakanlah dibaca lah ya. Ada UU Cipta Kerja dan sebagainya. Jadi kita harus bisa mencari yang develop tuh ya, yang tertarikan tinggi. Nah, untuk develop apa agar dia bisa menurunkan resiko dan tanda kutip semangat kerja ke kita menurunkan resiko. Ya salah satunya kita bisa memberikan kontrak yang long term kontrak, yang tidak setahun ya. Jadi bukan single years tapi multi years kontrak ya. Itu. Kenapa? Karena ya kita kan nilainya kecil ya, tapi kalau multi years kan bisa lumayan tuh 2 3 tahun ya seperti itu. Dan si penyedianya akan lebih lebih kooperatif, lebih semangat, lebih memberikan terbaik lagi untuk menurunkan resiko kita. Nah, terus apa jenis kontraknya? Ya tadi nampaknya sih bagusnya ya kontrak bukan single years tapi multi years gitu. Ya dalam best practice-nya juga nampaknya banyak yang melakukan seperti itu. Kayak untuk kontrak cleaning service gitu ya, untuk untuk security itu multi years biasanya, building building management, facility management itu biasanya tidak setahun, biasanya kontraknya multi years gitu. Nah, kemudian eh, apakah melalui penyedia ataupun perorangan, itu kembali ke kebutuhan ya Pak Ari ya, kembali ke kebutuhan ya. Kalau memang ya kebutuhannya sedikit, hanya 1 2 orang, ya berarti ya langsung kontrak perorangan saja ya kalau memang kebutuhannya hanya 1 2 orang. Tapi kalau banyak gitu ya, sudah mulai banyak Ratusan eh kan. wah apa rasanya? Ya, kemudian dari sisi kebutuhannya juga bukan core bisnis kita gitu ya, pendukung gitu ya. Ya, Ya betul. itu bagusnya ya di kita outsource-kan, kita berikan ke penyedia gitu ya. Memang nanti harga bisa lebih tinggi ya, bisa ya, tapi kan Betul. benefitnya lebih juga dengan ke penyedia kita dengan ke badan usaha ya, dengan ke penyedia ke badan usaha, bukan perorangan begitu. Jadi pertanyaannya ini apakah perorangan atau badan usaha? Ya tadi dengan ke badan usaha kita bisa meminta benefit lebih, contohnya ada asuransi untuk kesehatan, misalkan BPJS gitu ya, ada BPJS. apa peningkatan kompetensi. Jadi bukan kita yang melakukan peningkatan kompetensi untuk para jasa lainnya tadi, tapi eh, si badan usaha tadi yang melakukan peningkatan kompetensinya ya. Misalkan ya baik 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 soft skill ataupun kompetensi yang langsung berkaitan dengan pekerjaan kita. Gitu ya. Misalkan kalau driver ya nambah kompetensi untuk attitude-nya ya. Untuk ya mungkin SIM-nya apa yang lebih B7 misalkan ada nggak B7? Bisa kayak di film itu yang Fast and Furious, nah gitu. Transporter, transporter. Transporter, nah itu siapa tuh yang botak gitu tuh. Iya yang buat Gitu. Nah itu bisa dilakukan oleh si badan usaha tadi gitu kan. Ya dalam artian memang kita akan sedikit naik gitu ya, tapi ya benefitnya akan lebih banyak gitu. Benefitnya lebih banyak gitu. Kemudian juga kalau Pak Ari dan teman-teman harusnya bisa nih, apalagi sudah ada AI lah, bisa kita pakai AI. Kita kontraknya bisa output base. Jadi jangan jumlahnya sekian gitu ya. Jadi kita bukan menghitung tenaga kerja 100 orang, bukan, tapi misalnya kalau kebersihan ada standar kebersihannya bagaimana. Harus selalu Betul. bersih, harus selalu kering, debu itu sekian mikron misalkan. Ya bisa ada itu kan standar itu. Jadi Output base. bukan jumlah pembersih WC, bukan, tapi KPI-nya, kine kinerja kinerja, gitu nah lah ya. kinerjanya pakai Ya, AI ya. aja, pakai AI aja Iya. bagaimana itu Hmm. pasti muncul, bisa tuh muncul. Dan nanti Hmm. dia si badan usaha dibayar persentase berdasarkan kepuasan. Ya, ya betul. Gitu. Begitu Hmm. Pak Ari gambarannya. Ya, terima kasih Kang semuanya. Ya, Selamat malam. malam. Ya, ini Selamat memang hal yang malam. baru, hal yang baru. Hmm. Saya juga ini sedang apa ya sama ini sama sedang menyusun ini.
seperti kemarin disampaikan, kami sedang menyusun juga nih bagaimana merubah orang sekian orang harus dibersihkan setiap hari 3 kali Ya, ke ya, ya. kinerja tuh. Yaitu Hmm, apa? Saya sudah coba pakai AI, tinggal hmm, disesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan hmm, realnya. Sesuaikan dengan hmm. real. Bisa nanti jadikan bahan ini juga tayangan nanti. Siap. Selanjutnya ada Pak Kevin Hamenda. Silakan Pak Kevin. Ya, Ya, silakan Pak. terima kasih Pak Eldi. Selamat malam Pak. Lama pakai pen, pakai pen. Ya, izin Pak mau bertanya. Ini boleh konteks di luar ini Pak ya, maksudnya mengenai konstruksi. Boleh nggak Pak? Suaranya Halo? putus-putus di saya atau Halo? Ini ya di luar konteks katanya Pak Heldi. Di mau nanya tentang konstruksi. Gimana Pak? Boleh nggak Pak ya? Mau sebentar tanya sebentar. mengenai konstruksi. Dari Eh, Halo? oh, sebentar. Jaringannya kurang bagus kayaknya. bentar. Jaringan saya kurang bagus kayaknya nih. Iya, Apa tadi? Gimana Pak Sasya? iya silakan Pak Kevin. Ya, izin Pak Eldi mau bertanya mengenai konstruksi. Tapi di luar konteks ini boleh Pak ya? Atau bagaimana? Ya kalau konstruksi saya bukan ahli konstruksi sih pakai pin ya. Ya Oh tapi kalau siap. dari sudut pandang pengadaannya bisa aja. Kalau udah nanya beton K350 itu bagaimana standarnya ya saya nggak bisa gitu kan. Atau struktur ini kurang ini harus ke orang PU tuh pakai pin karena kan tadi jadi pengadaan itu memang kita butuh dua keahlian ya. Jadi tiga mungkin ya. Ketika ke pengadaan dari sudut pandang ilmu pengadaannya, ya. Kemudian dari teknis barang jasanya, ya. Baru satu lagi adalah administrasi keuangan. Itu sebetulnya sih tiga itu ya. Tiga 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 keahlian. Makanya ketika jadi PPK ya itu makanya ini masalah PPK di daerah juga tuh ya yang ada apa menyarankan PPK-nya ada di PA ya tapi untuk apa kalau PPK-nya di PA ini bisa nggak mencapai tujuan pengadaan nih bisa nggak melakukan prinsip pengadaan nah sebaiknya ya dibantu tadi oleh 3 tim ya ada tim apa ahli ya yang terkait barang jasanya ya misalkan kalau konstruksi berarti ada ahli konstruksi ada tim teknis dalam hal pengadaannya bisa dibantu JF dan ada administrasi dan keuangan begitu ya gimana Pin pakai Pin Siap, ya izin Pak. Ini dari sisi pengadaannya Pak. Sektor konstruksi. bagaimana Boleh Pak ya? iya silakan. Iya. Siap, izin Sampaikan Pak. aja Silakan dulu kalau Pak. bisa Sampaikan. kita jawab, kalau enggak ya kita cocok-cocokan aja lah, cocok dulu. Siap, siap. Izin Pak Ildi. Eh, saya ini apa Pak ya? Kayak sedikit bingung begitu Pak. Ya, lebih banyak bingungnya lah Pak. Begini Pak. Eh, Kalau memang eh, diwajibkan e-purchasing, kan begitu Pak, diwajibkan e-purchasing untuk konstruksi. Pertanyaan saya lihat di LPSE, SPSP, SPSE, di kementerian-kementerian, kok masih banyak tuh tender-tender itu? Loh, katanya diwajibkan e-purchasing. Ya kan? Kok buktinya masih ada tender-tender tuh? Terus yang kedua, pemikiran saya, kalau diwajibkan e-purchasing, ya ngapain ada tender-tenderan? Di shutdown aja tuh tender itu. Dirubah aja tuh papers itu. Loh, katanya diwajibkan e-purchasing. Ya kan? Ya, Terus, udah ini. eh, yang kedua, mengenai market sounding itu apa maksudnya Pak? Saya nggak ngerti Pak. Bahasa Inggris ini orang Indonesia Pak. Market sounding itu apa? Terus untuk e-purchasing ataupun pengadaan langsung, ketika memproses, apakah mengundang satu perusahaan atau dua Pak? Terus kalau
mengundang dua perusahaan atau lebih, yang dinilai itu apanya? Apakah dari penawaran si A berapa, si B berapa, terus mana yang lebih rendah itu yang diproses lebih lanjut, atau harga yang Yap, mendekati HPS itu yang diproses lebih lanjut, atau bagaimana, Pak? oke, Ya, namanya juga masih oke, belajar, Pak. siap. Nah, Siap. Makasih banyak, cukup Pak ya Eldi. pakai pin. Itu aja. Ya, Siap. ini pakai pin harus tiap hari Jumat harus tune in ini harus ngikut terus nih ya. Bisa tahu ya itu kalau saya jawab harus Iya, janji dulu harus benar ikut benar nih. benar. Ya, karena ini banyak sesi berikutnya kan dibahas ya pakai pin ya. Salah pakai pin atau Siap, siap, Eldi. Siap. host juga ini kayaknya nih. Oke, gini pakai pin ya. Suara saya terdengar baik nih, prosesnya kayaknya agak putus-putus soalnya tadi barusan. Terdengar, terdengar bagus sekarang, Pak. Baik, alhamdulillah. Hmm. Gini yang pakai PIN, pertama terkait e-purchasing melalui katalog elektronik, itu ini mungkin ada mispersepsi ya, jadi tolong dicek lagi di pasal 50. Jadi kewajiban e-purchasing itu ada pengecualiannya, tolong dibaca di keseluruhan pasal. Jadi wajib itu, tapi tetap ada pengecualiannya dan bahkan pengecualiannya kalau menurut saya pribadi ya, ini keyakinan saya ya, pas saya menurut keyakinan saya pribadi, pengecualian itu jauh lebih luas daripada kewajibannya menurut saya ya. Kenapa? Karena di situ e-purchasing itu dapat dikecualikan apabila tidak efektif dan tidak efisien berdasarkan justifikasi PPK. Nah, sudah dibahas kemarin tuh di pertemuan sebelumnya di pagar pengadaan ya. Nah, bagaimana efektif efisien itu? Itu sangat luas sekali itu. Sehingga contohnya kalau ada harga yang lebih mahal daripada di kartu elektronik, ya berarti itu tidak tidak efisien kan? Silahkan itu dikecualikan di purchasing-nya. Efektivitas ketika konstruksi yang custom, yang tidak standar, itu tidak akan efektif, tidak akan tercapai. Silahkan menggunakan metode lain selain di purchasing. Gitu pakai PIN ya. Jadi e-purchasing itu wajib tapi ada pengecualiannya seperti itu. Atau gimana ya dibalik ya? A, A maka tidak B tidak A ya? Enggak ya? Belum tentu ya. Enggak sebentar saya jadi pusing. Ya maksudnya eh apa? Ketika yang dikecualikannya muncul berarti tidak wajib gitu kan. Maka apa ya itu tidak efektif efisien, maka tidak wajib. Nah, gitu ya. Itu berarti masuk ya logikanya benar ya. Masuk, Jadi masuk, apa? Pak. Masuk ya. Masuk. Bener, premisnya bener, Pak. Kalau saya benar ya, saya takut salah nih. Soalnya, soalnya telat makan barusan agak-agak ini. Aduh. Ya, premisnya benar ya. Jadi intinya jangan, jadi premisnya jangan di processing itu wajib, tapi Ya, ketika tidak efektif efisien, maka e-purchasing tidak wajib gitu. ya, betul. Ya tolong dicek lagi lah silogismenya ya, karena kan A maka B belum tentu tidak A tidak B, belum tentu ya. Tapi tolong dah kurang lebih seperti itu. Ini jadi belajar tes kemampuan akademik. Ya, saya udah Gitu lama ya, itu Pak apa Kevin. namanya Bisa cukup Kevin ya. jelas, Pak Kevin. Udah ya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa yang kedua tuh? Yang kedua apa tuh Mas itu? Market Oh, sounding. oh pakai Market sounding. sound. Oke. Oke. Market sounding itu pakai pin entah saya nggak tahu POP pakai pin dari mana ya kenapa mempertanyakan market sounding. Jadi market sounding itu sebetulnya eh, ada dua fungsi ya. Pertama dari sudut pandang kami selaku Pokja ataupun user ataupun PPK, ketika melakukan market sounding itu kita explore ke penyedia, explore pasar, sebetulnya ya banyak hal. Misalkan bagaimana ketertarikan penyedia, apa persyaratan di lapangan, di best practice itu harus mempersyaratkan apa nih untuk pengadaan ini. Tadi seberapa minat nanti kira-kira banyak atau enggak yang masuknya. Terus apa produknya juga apakah tadi bagaimana apakah ada standarisasinya, apakah ada customisasinya. Nah, itu dari sisi kami ya, dari sisi kami user Pokja ataupun PPK. Nah, kalau dari sisi penyedia tentunya ketika market sounding si penyedia juga bisa tahu bagaimana yang akan kami adakan itu dari sisi volumenya, kuantitasnya apa, prosesnya segala macam. Itu semacam itu ya Pak Kevin ya, itu terkait market sounding.
Kemudian yang ketiga terkait pengadaan langsung, penunjukan langsung itu sebenarnya yang diundang berapa? Nah, nanti kita bahas juga terkait metode pemilihan penyedia ya. Jadi itu intinya secara umum ya Pak Kevin, untuk melakukan pemilihan penyedia itu secara best practice itu ada dua, ada yang kita kompetisikan dan ada yang tidak kita kompetisikan. Nah, yang kita kompetisikan itu adalah tender ataupun seleksi. Sedangkan untuk metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, itu pada dasarnya tidak kita kompetisikan. Kalaupun e-purchasing juga sebetulnya pada dasarnya tidak kita kompetisikan. Sekarang ada muncul mini kompetisi, ya itu kan mini lah. Mini, jadi kompetisinya kecil lah gitu kan. Kalau roti mah roti unyil lah gitu ya. Roti unyu-unyu kecil ya. Jadi kompetisinya kecil gitu kan. Jadi kalau hanya satu ya satu paket, nah saya mah udah nggak bakalan puas gitu kan, nggak bakalan kenyang. Jadi ya bisa diabaikan itu kompetisinya lah kurang lebih kalau dari perotian lah gitu ya. Karena kecil ukurannya kan beda. Roti unyil dengan roti apa roti O itu ya. Udah beda itu. Beda jauh itu roti O itu. Jadi tadi e-purchasing ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung adalah non kompetisi. Sehingga apa? Sehingga hanya mengundang satu. Terus pertanyaannya apa? Apa yang dinilai? Yang dinilai ya kemampuannya saja. Jadi gini, ketika non kompetisi seperti pakai IP misalkan ke warung ataupun ketika butuh punten-punten yang bagi yang tidak merokok ya. Misalkan butuh rokok di hotel. Butuh rokok ketika di hotel, di IKN, di hotel Swiss Hotel ya. Jauh ke mana-mana, jauh ke Alfamart. Alfamart ada sih, cuma jauh jalan capek. Di hotel ada rokok, harganya 50.000. Nah, harganya 50.000. Kira-kira itu akan ditransaksikan atau enggak? Bagi ahli hisap itu ya, ketika habis makan butuh rokok, kayaknya 50.000 itu dibeli. Dan dia apa merasa pengadanya berhasil. Walaupun harganya 50.000 dan hanya nunjuk ke satu penyedia langsung tunjuk langsung ke resepsionis hotel tadi ataupun ke apa resto hotel tersebut seperti itu. Nah, gambarnya seperti itu Pak Kevin ya. Jadi ketika non kompetisi yang penting pertama efektif ya. Jadi dapat pengadaannya. Kemudian ya dari sisi efisiensi ya tergantung nanti kembali efisiensinya bagaimana itu kan. Kalau memang dia kondisi penunjukan langsung ya mungkin efisiensi bisa nomor berapa gitu kan. Dan itu tidak ada kompetisi. Kenapa? Karena nilainya kecil, barangnya umum. Nah, tapi bagaimana apakah masih selalu seperti itu? Ya mungkin untuk pengadaan atau penunjukan langsung bisa seperti itu. Tapi kalau pengadaan langsung kan standar barangnya tadi. Banyak penyediaannya, standar barangnya, ya kita juga bisa mencari ya apa kalau memang banyak penyedianya kita bisa memilih harga yang paling rendah. Gitu Pak Kevin. Nanti kita bahas di metode pemilihan penyedia. Mbak Citra apa kabar Mbak Citra? Baru muncul ini. Alhamdulillah, makasih Pak LD. Jadi baru bisa ikut nih jam segini. Ada yang mau didiskusikan langsung aja, Pak Citra. Mumpung on cam. Itu Oh, enggak. ada komentar tuh, sepertinya mudah tapi ya semuanya juga begitu kayaknya ya, semuanya begitu. Katanya mudah tapi gampang gitu. Iya, gampang. Sebetulnya begitu, semuanya begitu menurut saya ya di dunia ini begitu. Ya Iya, kalau iya. kita tidak menguasai ya, tidak mempelajarinya ya pasti gampang juga sih, Iya, tinggal nyuruh iya. orang. Seperti Ya, seperti atau sepertinya mudah tapi nggak sulit lah. nggak sulit. Jadi positif Ya terus. kalau emang habis itu terus, kalau emang nggak bisa ya serahkanlah pengadanya ke kami. Kasih honor yang besar Ya, dong. Tapi biar semangat ya, Pak. Ada agen pengadaan. iya, silakan Mas Citra, closing statement lah. Nah, iya, enggak, enggak. Kesimpulan. Ya, cukup lah. Closing statement lah cukup lah. Silakan Mas Citra. Ampun Ditutup Pak, dengan doa. Tutup dengan doa kalau bisa. saya baru join ini. Ya, silakan. Demikian materi belajar pengadaan malam hari ini. Jangan lupa minggu depan untuk bergabung kembali bersama kami. Begitu ya Pak. Terima kasih. Ya, bagus, bagus, bagus. Ya, virtual virtual applause buat Mas Sita. Terima kasih sudah membantu saya untuk closing. Kita ketemu lagi Bapak Ibu di BPPPJ edisi berikutnya minggu depan, Jumat depan di waktu dan jam yang sama. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan Amin, amin, kita amin. bisa belajar bareng lagi.
Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Makasih Makasih. Kang Aldi, makasih Pak Udah, Citra makasih dan Mitra, semuanya. Pak Rahe nih, dan teman-teman semua. Oke, Jelib ya semuanya ya. Mangga, mangga.